Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan membahas materi dengan tema bakat dan peran dalam belajar. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok, yaitu Emre Nur Sutantri, Muhammad Fadil Ramadan, David Jumadil Hidayat. Melalui video ini, kami akan menjelaskan mulai dari pengertian bakat, perbedaan bakat dan minat, jenis-jenis bakat, hingga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Tidak hanya itu, kami juga akan membahas peran penting bakat dalam proses belajar, manfaat mengenali bakat sejak dini, serta cara-cara untuk mengembangkannya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Pengertian bakat. Bakat adalah kemampuan dasar, potensi khusus, atau kapasitas bawaan yang dimiliki setiap individu sejak lahir, yang memungkinkan seseorang untuk belajar, menguasai, dan mengembangkan keterampilan tertentu dengan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih baik dibandingkan orang lain. Bakat merupakan anugerah alamiah yang menjadi model penting dalam proses belajar dan pembentukan prestasi. Namun, bakat tidak akan berkembang maksimal tanpa latihan, pendidikan, pengalaman, dan lingkungan yang mendukung. Pengertian bakat. Perbedaan bakat dan minat. Bakat adalah kemampuan alami bawaan yang dimiliki sejak lahir. Sementara minat adalah perasaan tertarik atau kecenderungan terhadap sesuatu yang bisa muncul dan berubah seiring waktu melalui pengalaman. Bakat adalah potensi unggul, sedangkan minat adalah dorongan dan gairah untuk melakukan suatu kegiatan atau mendalami bidang tertentu. Perbedaan jenis-jenis bakat, yaitu yang pertama, bakat intelektual. Tingkat kompetensi atau kecerdasan luar biasa seseorang di satu atau lebih ranah, yang menunjukkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan pemahaman yang tinggi. Yang kedua, bakat motorik. Kemampuan fisik bawaan yang memungkinkan seseorang untuk menggerakkan anggota tubuhnya dengan koordinasi yang baik dalam gerakan besar atau motorik kasar, maupun gerakan kecil atau motorik halus, seperti kemampuan berlari, melempar, menulis, atau menggambar. Yang terakhir yaitu bakat sosial. Bakat sosial adalah kemampuan seseorang untuk memahami, berhubungan baik, dan berinteraksi secara positif dengan orang lain, yang sering ditandai dengan kemudahan dalam bergaul, empati, dan kemampuan menjadi pemimpin alami di dalam kelompok. Baik, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Faktor internal. Isinya yaitu yang pertama ada genetik. Genetik adalah potensi bakat dan minat individu sebagian besar ditentukan oleh faktor genetik yang bersifat bawaan. Yang kedua adalah minat. Minat yaitu faktor penting yang mendorong individu untuk mengeksplorasi dan mengembangkan bakatnya. Yang ketiga, motivasi dan keuletan. Motivasi tinggi dan kegigihan dalam menghadapi tantangan serta keuletan untuk mengatasi kesulitan sangat penting dalam proses pengembangan bakat. Yang keempat yaitu kepribadian. Karakteristik kepribadian individu seperti keberanian mengambil risiko juga dapat mempengaruhi perkembangan bakat. Baik, selanjutnya ada faktor eksternal. Isinya yaitu yang pertama lingkungan keluarga. Dukungan, dorongan, serta pola asuh orang tua sangat mempengaruhi kemampuan anak untuk mengembangkan bakatnya seperti yang disebutkan repositori Uwin Suska. Yang kedua, lingkungan sekolah. Keberadaan guru dan teman sebaya serta kegiatan ekstrakurikuler dan perlombaan di sekolah dapat membantu siswa mengeksplorasi dan melatih bakatnya. Yang ketiga, lingkungan sosial masyarakat. Nilai dan budaya masyarakat dapat mempengaruhi bidang bakat yang dihargai, sementara lingkungan sosial juga bisa memberikan pengalaman dan kesempatan yang mendukung. Yang keempat, sarana dan prasarana. Tersedianya fasilitas dan sumber daya yang memadai, seperti alat dan kesempatan untuk mengembangkan diri, sangat penting agar bakat dapat berkembang optimal. Materi selanjutnya yaitu peran bakat dalam belajar. Yang pertama, mempermudah memahami materi. Seseorang yang memiliki bakat di bidang tertentu akan lebih cepat mengerti pelajaran yang berhubungan dengan bakatnya. Misalnya,
Bakat berhitung membuat siswa lebih mudah memahami konsep matematika atau fisika. Yang kedua, membantu menentukan metode belajar yang tepat. Dengan mengetahui bakat, seseorang dapat memilih cara belajar yang paling sesuai. Misalnya, orang berbakat seni mungkin lebih cocok belajar dengan metode praktik langsung, sedangkan yang berbakat logika lebih cocok dengan analisis dan pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri. Belajar sesuai bakat biasanya menumbuhkan rasa senang dan percaya diri karena terasa mampu. Hal ini mendorong semangat belajar yang lebih tinggi dan tidak mudah menyerah. Yang keempat yaitu memberi peluang untuk meraih prestasi optimal. Bakat yang dikembangkan dengan baik membuat seseorang lebih mudah mencapai hasil terbaik, baik dalam akademik, lomba, maupun karir di masa depan. Prestasi ini muncul karena potensi yang dimiliki mendapat dukungan dari proses belajar yang tepat. Materi selanjutnya yaitu manfaat mengenali bakat sejak dini. Yang pertama, memudahkan penentuan jurusan pendidikan. Dengan mengetahui bakat sejak kecil, anak dapat diarahkan pada jurusan atau bidang studi yang sesuai. Hal ini membuat proses belajar lebih fokus dan meminimalkan kesalahan dalam memilih pendidikan lanjutan. Yang kedua, mempercepat pengembangan keterampilan khusus. Bakat yang dikenali lebih awal dapat dilatih sejak dini, sehingga keterampilan khusus dapat berkembang lebih cepat dan matang. Misalnya, bakat musik yang dilatih dari kecil akan menghasilkan kemampuan bermain alat musik yang lebih baik. Yang ketiga, menghindari kebosanan dalam belajar. Belajar sesuai bakat biasanya terasa menyenangkan. Anak tidak mudah jenuh atau tertekan karena kegiatan yang dilakukan sesuai minat dan kemampuan alaminya. Manfaat. Selanjutnya yaitu cara mengembangkan bakat. Pertama, mengenali potensi diri melalui tes atau pengalaman. Langkah pertama untuk mengembangkan bakat adalah mengetahui kemampuan yang dimiliki. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengikuti tes bakat atau minat, dengan mencoba berbagai kegiatan untuk menemukan bidang yang paling disukai dan dikuasai. Yang kedua, mengikuti pelatihan atau kursus sesuai bakat. Setelah bakat ditemukan, pentingnya untuk melatihnya secara terarah. Mengikuti kursus, les, atau pelatihan akan membantu meningkatkan keterampilan dan memperdalam kemampuan yang sudah ada. Yang ketiga, yaitu latihan secara rutin dan konsisten. Bakat hanya akan berkembang jika terus dilatih. Latihan yang dilakukan secara teratur dan konsisten akan membuat kemampuan semakin terasah, sehingga potensi dapat berkembang maksimal. Selanjutnya contoh bakat dalam belajar. 1. Bakat untuk memudahkan mempelajari alat musik dan teori nada. Seseorang yang memiliki kepekaan nada dan irama sejak kecil akan lebih cepat memahami, memainkan alat musik, mengenali notasi, dan menguasai teori musik dibandingkan orang lain. Yang kedua, bakat bahasa memudahkan penguasaan bahasa asing. Orang dengan bakat bahasa lebih cepat meningkatkan kosakata, memahami tata bahasa, dan meniru pelafalan, sehingga lebih mudah belajar bahasa baru. Yang ketiga, bakat seni mendukung keterampilan desain dan kreativitas. Mereka yang memiliki bakat seni cenderung peka terhadap warna, bentuk, dan komposisi, sehingga lebih mudah dalam menggambar, mendesain, atau menciptakan karya kreatif lainnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Bakat adalah potensi khusus yang dimiliki setiap individu sejak lahir, yang jika dikenali dan dikembangkan dengan baik dapat menjadi kunci keberhasilan dalam belajar. Mengenali bakat sejak dini memudahkan pemilihan jurusan pendidikan, mempercepat penguasaan keterampilan, serta menumbuhkan rasa percaya diri. Baiklah, sekian video presentasi kami tentang bakat dan peran dalam belajar. Semoga materi ini bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kawan-kawan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.